Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keafiatan serta juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang patut disyukuri sekali, kita masih diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah, contoh, dan idola kita seluruhnya untuk bisa selamat dunia dan selamat akhiratnya. Tidak memperpanjang, Alhamdulillah pada pagi hari ini telah datang narasumber kita, Bapak Dr. Erik Setiawan, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Belum. doa Ustaz. Belum. Dr. Erik Setiawan insya Allah ya yang akan membahas kajian tafsir terkait dengan surat Al-A'raf ayat 142, mendelegasikan tugas kepada yang mumpuni. Hatur nuhun Pak Ustadz sudah berkenan hadir pada kajian tafsir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan juga tapi sebelum kita mulai kajian tafsir seperti biasa kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Teh Gona Rica Amelia. Kepada Teh Gona dipersilahkan. Penuhun pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun halufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan Jumat malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, terima kasih Teh Gona atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya, mari kita mulai kajian tafsir ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada narasumber kita, Bapak Erik Setiawan. Bapak Ustadz Erik Setiawan, waktunya dipersilahkan Pak Ustadz. Di share screen ya. Bentar. Enggak Pak Ustadz. Eh, bentar.
Siap, sudah terlihat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, udah ya. Sudah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman di Fakultas Hukum, para dosen bertemu lagi, silaturahmi lagi. Kayaknya ini yang ketiga kali ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berbagi sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kajian di waktu subuh ini memberikan kebaikan, ya, kebaikan amalan buat kita semua, memulai pagi dengan hal yang positif gitu ya. Kalau kita baca hadis apa keutamaan subuh itu kan, barang siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk di halakoh gitu ya, bermajlis ilmu atau majlis zikir sampai datang waktu duha, dia melakukan sholat duha gitu kan, itu pahalanya seperti umroh gitu kan. Bahkan disebutkan taman, jadi umrohnya itu sempurna gitu. Nah, mudah-mudahan meskipun ini via Zoom, ya, mudah-mudahan kita dihitung sebagai orang yang duduk di majelis ilmu pada subuh gitu ya. Ini barokah Zoom ini, barokah Zoom kita bisa kajian subuh-subuh ya. Kalau enggak nih sulit dilakukan ya. Alhamdulillah ya, hari ini, subuh ini saya dapat amanah ya untuk sharing tentang mengkaji surat Al-A'raf ya, terutama di ayat 142. Jadi secara umum surat Al-A'raf ini sebetulnya surat yang apa ya, yang turunnya itu setelah surat Shad, tapi secara urutan di Al-Quran itu ada di setelah surat Al-An'am gitu ya. Ayatnya 206 ayat ya. Dan secara umum sebetulnya di surat Al-A'raf ini kita melihat, membaca gitu ya. Di situ ada sebetulnya pertentangan antara hak dan batil. Jadi pertentangan antara yang benar dan yang salah gitu. Dan kalau kita ya mungkin nanti ditadaburi ya ayatnya itu, posisi kita ada di mana nih? Ya, di antara yang hak dan batil itu kita ada di mana? Karena ayat ini eh, ya dimulai dengan, dan pertentangan ini sunatullah gitu ya. Artinya dari awal manusia diciptakan, ya pertentangannya antara Adam dan iblis gitu kan. Ya, hak dan batil itu terjadi di gambaran surat ini gitu. Kita lihat bagaimana iblis mengganggu Adam dan seterusnya gitu. Kemudian juga kisah para nabi, ya, bukan hanya Nabi Musa tentu, tapi ada nabi-nabi lain di situ, dan bangsa yang umat yang menentang kehadiran para nabi itu diceritakan juga di surat Al-A'raf ini. Ya, artinya memang pertentangan antara yang benar dan yang salah itu dari dulu ya. Bahkan di sini disebutkan sampai akhirat nanti. Ada Ashabul A'raf ya. Ashabul A'raf itu orang-orang yang eh, perbuatan keburukannya banyak, tapi kebaikannya juga banyak gitu. Nah, ini mereka diperlihatkan tuh surganya seperti apa, neraka seperti apa. Tapi dia nggak bisa masuk surga tuh. Ya, ternyata tetap eh, sebagai pembuka saja ya, ini sebagai pembuka bahwa kita tuh harus menentukan sikap gitu. Kita mau masuk rombongan yang benar atau mau masuk rombongan yang salah gitu.
rombongan rombongan yang mengikuti para nabi atau rombongan yang menentang para nabi. Dan itu digambarkan di Al-A'raf ini secara keseluruhan ya, digambarkan itu. Kalau kamu mengikuti kebenaran, ini akibatnya gitu. Kalau mengikuti konsekuensinya begitulah. Kalau mengikuti yang kamu ikuti adalah kesalahan dengan menentang kebaikan, dengan menentang kebenaran, itu juga konsekuensinya hal tersebut. Bahkan nanti ya sampai digambarkan kehidupan di surga dan neraka gitu kan. Bagaimana orang-orang di surga nanti, apakah dia mendapatkan janji seperti yang dijanjikan waktu di dunia, demikian juga yang masuk ke golongan yang menentang kebenaran, nih, masuk ke neraka jadi panjang gitu ya ayat-ayat di surat Al-A'raf ini. Nah, ke tema yang diberikan oleh Ustadz Adha ini ya, tentang Al-A'raf ayat 142 ini, ya tadi sudah dibacakan bahwa Nabi Musa ya berkata pada saudaranya Nabi Harun alaihissalam, gantikanlah aku di tengah kaumku dan perbaikilah serta janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Aslih li wala tattabi sabilal mufsidin gitu kan. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Gantikanlah aku di tengah kaumku, perbaiki, jangan mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Musa ini adalah ya Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang kisahnya paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran ya. Hadis Nabi mengatakan salamun ala Musa gitu ya, keselamatan bagi saudaraku Musa, yang kisahnya itu diceritakan di sepertiga Al-Quran ya. Jadi kisah yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran itu ya kisahnya Nabi Musa ya. Sepertiga Al-Quran itu isinya kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, di surat Al-A'raf ini termasuk yang lengkap ya, yang lengkap. Karena ini perjalanan tentang Nabi Musa melawan Fir'aun, kemudian melawan suruhan-suruhannya Fir'aun, para penyihir dan sebagainya, kemudian menyelamatkan Bani Israel ya dari cengkraman Fir'aun, sampai nanti perjalanannya sampai di Palestina gitu ya, sampai ke Tanah Syam. Nah, ini kajian di Al-A'raf itu tentang kisahnya Nabi Musa ya. Selain Nabi Musa itu paling banyak dikisahkan di Al-Baqarah, di Al-Qasas itu ya. Itu lumayan tuh, kisahnya lumayan lengkap itu Nabi Musa itu. Bagaimana ulama tirani kekuasaan politik gitu ya, ekonomi. Kalau politik ya mungkin kekuasaan itu ya, yang dia lawan kan Firaun gitu. Kalau ekonomi dia berhadapan dengan siapa? Korun gitu ya. Terus militer juga ya termasuk ini ya panglimanya panglimanya Firaun itu ya. Ini kisah Nabi Musa ya, dan beliau itu didampingi oleh saudaranya yaitu Nabi Harun ya, yang kalau di surat Toha kita kita bisa lihat tuh bagaimana eh, permintaan Nabi Musa ya, ketika dihadapkan dengan Firaun ya, dia mengatakan Harun itu afsahu minni lisanan. Nabi Harun itu secara komunikasi gitu ya, secara lisan itu lebih jelas gitu. Kalau berbicara itu lebih jelas daripada saya gitu. Nabi Musa ini kuat ya. Tapi ya karena insiden waktu kecil beliau memilih pilihan yang diuji dari Firaun ya, untuk menguji anak ini seperti apa gitu kan. Itu eh, beliau memakan bara kan waktu itu, dikisahkan memakan bara gitu. Nah, itu jadi agak agak cadel Nabi Musa itu ya, makanya dia meminta saudaranya Harun ya, disebutkan afsahu minni lisanan. Dan doa doa Nabi Musa yang sering mungkin kita bacakan ya ketika membuka kajian atau majelis ilmu itu kan Robbi shrah li
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya, agar mereka paham yang saya sampaikan ini, ya. Dari lisan yang saya sampaikan itu semoga orang-orang yafqahu minni lisani wa yafqahu qawli, gitu ya, memahami apa yang aku sampaikan. Jadi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya. Nah, berarti konteks ini adalah ketika Nabi Musa diberikan panggilan ya untuk menerima wahyu. Ya, tentu ini disebutkan bahwa Nabi Musa itu dipanggil meninggalkan kaumnya sekitar 30 hari dan disempurnakan 10 harinya. Jadi 40 hari ya di Bukit Tursina. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Aqsa ya melalui jalur Mesir ya, bukan melalui jalur Jordan, itu apa? Bapak Ibu biasanya menginap tuh semalam eh, di daerah Bukit Tursina ini ya. Karena ini Bukit Sinai ya kalau sekarang dikenalnya gitu ya. Menginap biasanya di situ semalam untuk masuk ke Mesir melalui ke Aqsa melalui Mesir ya. Dan itu ada gitu di sana itu. Nah, sebelum berangkat itu amanah kepemimpinan ya, amanah kepemimpinan Nabi Musa itu menunjuk saudaranya yaitu Harun ya, karena beliau yang mendampingi selama ini selama berdakwah bersama Nabi Musa ya, dan selama beliau menghadapi siapa? Firaun ya. Nah, Nabi Musa menunjuk Harun sebagai pengganti sementara untuk mengurus Bani Israel. Ini delegasi ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini adalah contoh mendelegasikan amanah pada orang yang layak dan terpercaya ya, karena itu tadi bukan karena faktor hanya Harun ini saudara ya, tapi dia layak memegang ya amanah yang diberikan oleh Nabi Musa sementara gitu kan. Tapi di saat yang sama juga eh, kan ini dua-duanya jadi nabi ya. Dua-duanya jadi nabi ini. Saudara ini jadi nabi dua-duanya. Tidak berarti setelah Musa kembali ke kaumnya, Harun eh, kenabiannya tidak tidak ada, nggak begitu ya. Tidak begitu. Tapi beliau ini eh, tahu betul, Nabi Musa ini tahu, oh saya kekurangan saya ada di lisan saya, dan Nabi Harun itu menyempurnakan keadaan Nabi Musa. Tapi ada juga orang-orang yang apa ya, jahil gitu ya, nggak tahu itu sumbernya dari mana, menyebutkan bahwa Samiri yang menyelewengkan apa akidahnya akidahnya Bani Israel ya, dengan membuat patung sapi yang hidup gitu ya. Itu dikaitkan bahwa Samiri itu Harun gitu. Ya, saya ini harus dikaji betul ya pada pendapat seperti itu ya. Ada yang mengatakan Harun itu ya Samiri katanya. Karena eh, ketika dengan dalil bahwa Nabi Harun itu sempat yang apa jenggotnya itu ditarikan oleh Nabi Musa gitu, saking saking kesalnya gitu ya. Tapi itu pendapat yang sebetulnya lemah karena tidak mungkin gitu ya. Kan Nabi itu pasti tugasnya itu mengajarkan tauhid gitu ya. Tauhid kepada Allah. Nah, bisa gak mungkin gitu seorang Samiri ya dia justru menyelewengkan ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan Nabi Harun. Ini pendapat yang sebetulnya bukan agak lagi ya, keliru ya pasti. Nah, tiga pesan kunci dalam 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 kajian ini, bahwa dalam mendelegasikan itu ya, delegasikan amanah ya,
ada tanggung jawab ya, tanggung jawab yang harus dipikul ya oleh orang yang menggantikannya berarti. Nah, kalau dalam hal ini ketika Nabi Musa ya lumayan lama ya 30 hari, 10 hari ya sebulan berarti kan, sebulan lebih ya. Sebulan lebih ya Nabi Harun menggantikan selama beliau pergi. Kan berarti yang diamanahkan adalah sebetulnya eh, bukan hal yang sederhana ya, akidah gitu ya. Akidah umatnya ini di dibina gitu. Bani Israel kan dari dulu ngeyel ya, orang yang paling bangsa yang paling ngeyel lah. Bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang itu yang DNA-nya memang seperti itu ya. Disuruh A nolak, disuruh B nolak gitu kan. Di surat Al-Baqarah tuh kita bisa lihat itu bagaimana perintah Allah tuh selalu diselewengkan lah gitu. Atau dari kalau Nabi menggambarkan gambaran yang salah satu ciri yang melekat itu apa? Kasrotus soal. Ya. Jadi Bani Israel itu banyak nanya gitu. Ya, banyak nanya. Untuk tidak dikerjakan. Banyak nanya itu bukan untuk dikerjakan, tapi banyak nanya untuk tidak dikerjakan. Ya. Seperti kejadian di saat memotong apa? Disuruh memotong sapi. Ya. Itu kan kita lihat karakternya di situ ya. Kita baca karakternya mereka itu bertanya-bertanya sesuatu ya. Nah, ini juga pelajaran ya buat kita ya. Dosen kalau ada mahasiswa yang banyak nanya ini endingnya apa dikerjakan atau tidak. Kalau nggak dikerjakan ya Bani Israel itu ya. Nah, dalam tugas yang pertama ya yaitu menggantikan ya. Kalau dalam konteks ini sementara ya, tapi dalam hal lain pergantian kepemimpinan itu kan hal yang ya sunatullah juga ya. Karena tidak ada yang abadi gitu ya, tidak ada yang abadi dalam dalam riasah dalam kepemimpinan juga ya tidak ada kan selama ini di Fakultas Hukum aja dekannya itu nggak mungkin 3 periode aja nggak mungkin ya, paling maksimal 2 periode. Nah ini tuh untuk mengurus mengurus umat, ngurus kepentingan banyak orang gitu ya. Delegasi itu ada ya, kaderisasi ini kan kita bicaranya konteksnya luas ya. Nah, tapi tugas yang eh, penting tadi menjaga akidah, wa aslih dan perbaikilah ya. Jagalah umat dan bimbing mereka kepada kebaikan. Jaga dari penyimpangan ya. Maksudnya penyimpangan apa? Penyimpangan akidah. Jadi dalam konteks ini Bani Israil itu diminta ya, Nabi Harun itu diminta untuk menjaga ya, membimbing, menjaga dari penyimpangan. Ya, karena itu ada tokoh siapa? Samiri itu ya, yang ternyata itu terjadi, penyimpangan itu terjadi. Padahal baru ditinggalkan 30 hari gitu ya, 40 hari baru ditinggalkan. Nah, ini kan betapa bebalnya gitu ya, Bani Israel. Nah, kita ini kalau kita beriman hari ini itu, Masya Allah ya, kita di 1400 tahun jaraknya dari Nabi kita. Tidak pernah ketemu gitu ya. Kita hanya membaca sirah, baca Qur'annya, baca mujizat yang sampai pada kita, Alhamdulillah ya, terjaga gitu. Terjaga dari kita lahir ya. Kita lahirnya Alhamdulillah keadaannya Islam gitu ya. Gak repot-repot lagi. Tinggal menjaga gitu ya. Menjaga dari penyimpangan ya. Karena beragama pun memang mungkin ya. Makanya ada doa kan gini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya. Kita kan berdoa kepada Allah itu keselamatan dalam beragama. Ya. Tuh, kok sudah beragama minta selamat ya. Karena memang penyimpangan itu memungkinkan ada gitu dalam kehidupan kita beragama gitu. Maka kita meminta bimbingan ya, bimbingan kepada Allah. Ya, kita mengkaji lagi, mentadaburi lagi ya. Agar kita tidak menyimpang gitu. Kita selamat gitu dalam beragama itu kita selamat ya. Itu asli ya.
Kemudian yang ketiga, wala tattabi sabilal mufsidin. Jangan meniru metode orang yang berbuat kerusakan, baik dalam akidah maupun urusan dunia. Ya. Jadi tiga kata kunci ini yang menjadi pesan eh, Nabi Musa dalam mendelegasikan apa ya tanggung jawab ya kepada saudaranya Nabi Musa dalam menjaga umat ya ya dalam konteks ini Bani Israel. Ya. Kenapa disebutkan la tattabi sabilal mufsidin, jangan meniru metode orang yang berbuat kerusakan. Berarti kan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Musa itu ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada memang nabi itu pasti dihadapkan dengan orang yang menentang kenabiannya ya dan mereka itu orang-orang yang menentang kenabian menentang jalan kebenaran ya endingnya nggak ada yang baik gitu kan bangsa Samud gitu kan kaumnya apa Nabi Nabi Nuh ya Nabi Nuh itu kan umat Nabi Nuh itu kan apa disebutkan oleh para ulama itu Nabi Nuh itu Rasul pertama gitu ya. Kalau Nabi itu memang Nabi Adam Nabi pertama ya. Tapi kalau Rasul itu kan Nabi Nuh tuh. Nabi Nuh yang disebutkan oleh para ulama ya sebagai Rasul pertama. Karena dia diutus ke suatu kaum. Dan kaum pertama yang diazab itu ya kaumnya Nabi Nuh kan gitu. Karena menentang kebenaran. Begitu. Kemudian eh, apa siapa lagi ya? Bangsa apa Madian gitu kan ya mereka yang curang dalam hal ekonomi dalam hal timbangan jual beli dan sebagainya itu kan perusak ya perusak kita diberikan contoh-contoh umat-umat sebelumnya ya di zamannya Nabi Musa saja ya umatnya Nabi Musa saja diberikan apa ya diberikan wanti-wanti ya wala tattabi sabilal mufsidin jangan ikuti jalan yang orang-orang yang berbuat kerusakan ya tidak menyelewengkan dengan menyembah patung itu sudah menyeleweng itu. Kemudian eh, ya, ya. Jadi kalau kalau dikembangkan lagi ya kepada ahlinya itu ya amanah kepada yang ahli itu ya. Ini kan apa? Bentar. Berkaitan dengan kompetensi ya, kepercayaan, integritas ya. Jadi tadi ya disampaikan bahwa Nabi Musa menunjuk Nabi Harun itu bukan hanya karena hubungan kekeluargaan, tapi beliau itu orang yang dikenal secara karakter ya memang mempunyai apa orangnya ya baik ya soleh gitu sabar ya kemudian kebijaksanaan yang dia miliki ya tadi kemudian kemampuan komunikasinya lebih baik gitu ya lebih baik daripada Nabi Musa gitu. Jadi bukan hanya apa ya nepotisme gitu ya nepotisme karena ini saudara gitu kan tidak begitu gitu karena kita juga melihat profil para nabi kan ada memang yang berhubungan ya persaudaraan itu karena para nabi itu memang bersaudara ya jadi dari buyut sampai bawahnya tuh ya bersaudara gitu para nabi dan kalau kita baca lagi Nabi Muhammad itu menghimpun persaudaraan itu ya menghimpun persaudaraan para nabi bahkan saya pernah lihat waktu itu apa ya semacam eksebisi atau ma'rad di sekitar Masjid Nabawi tapi sekarang udah dihapus ya dihancurkan pindah ke pameran yang lain itu ada hikmah para Nabi Muhammad itu menikahi apa ya menikahi para istrinya itu ternyata kalau dilihat ada silsilah kepada para nabi terdahulu ya
Jadi tidak semata-mata menikahi hanya menikah gitu, tapi ternyata di situ dihimpun, persaudaraan itu dihimpun, ya. Nah, eh, dan sifat dasar para nabi itu kan mereka amanah, ya, Mem- mempunyai bawaannya itu amanah gitu. Jadi kepercayaan ini penting, ya, penting kepada kepada orang yang kita percaya. Makanya mungkin dalam sebuah organisasi itu institusi kan ada apa ya, pola pengkaderan, ya. Pengkaderan itu kan untuk memberikan kepercayaan, kita mengkader supaya sustainability organisasi tersebut jalan dengan baik gitu ya. Kemudian amanah juga kepada orang yang mempunyai kapasitas dan kompetensinya, ya, mempunyai kapasitas dan kompetensi. Jadi bukan karena balik lagi, bukan hanya karena kedekatan atau kepercayaan saja gitu, tapi eh, harus punya apa, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki individu tersebut, ya. Karena kalau tidak ya hancur lah, ya. Tidak apa apa hadisnya tuh usidal amru ila goiri ahlihi, ya kan, fantazir sa'ah kan gitu kan, tunggulah, ya, tunggulah kehancuran. Artinya eh, apa ya, kalau sesuatu dipaksakan gitu ya, yang dia tidak mempunyai kompetensi atau kapasitas melaksanakan tugas tersebut, ya tunggulah kehancuran badan tersebut, ya. Kemudian tadi kunci yang kedua adalah islah, ya. Islah itu artinya di sini asli gitu, perbaiki itu tugas pemimpin adalah memelihara, ya, memperbaiki keadaan umat itu, ya. Orang yang dia bina, orang yang dia urus itu ya memang idealnya memang harus tetap pada keadaan yang apa ya, yang secara akidah terjaga, ya. Jadi beruntunglah kita di Unisba ini ada kegiatan Rohudin gitu ya. Ada loh, ya, maksudnya kampus yang memperhatikan urusan agamanya gitu. Urusan kebaikan dalam agama gitu. Di saat kesibukan kerja, tumpukan tuntutan gitu ya, masih ada ya seperti di Fakultas Hukum ini gitu ya, masih menyediakan ruang-ruang untuk ayo sama-sama belajar gitu, ayo kita kaji lagi kan. Kalau nggak dipaksakan, bukan dipaksakan juga ya, kalau nggak dibuat kondisi seperti ini, mana sempat kita apa meluangkan waktu, ya, ya di tengah itu kesibukan, ya, tuntutan dan sebagainya. Jadi kalau ada apapun, ya, menurut saya kalau ada perusahaan atau lagi apalagi perguruan tinggi yang menyediakan, ya, masih memberikan ruang untuk kita sama-sama menjaga, memelihara, ya, agar lurus, ya, pada petunjuk Allah ini, harus bersyukur kita, ya. Jadi tidak sekuler gitu, tidak urusan ibadah urusan kalian masing-masing lah gitu. Tapi ada political will gitu dari kepemimpinan, ya. Itu sangat bagus sekali, ya. Jadi karena kalau tidak ya pemimpin itu kan bukan hanya apa ya, menjalankan rutinitas yang ada, tapi memikirkan asli, ya. In nuridu ilal islah. Kalaupun ada kesalahan, ya kita kembali ke poinnya. Kita ingin perbaikan, ya, menjadi agen perbaikan, ya, sehingga menghadirkan apa, kemajuan dan menjaga nilai kebenaran. Nah, kemudian ya ini juga nilai, ya, nilai itu bukan hanya sebagai transfer jabatan, transfer posisi gitu kan, ya. Dalam islah itu bukan hanya sekedar apa, kalau ada kesalahan, tapi selalu memperbaiki diri, ya, selalu mentransformasi nilai itu kan bagian dari itu. Kemudian jauhilah kerusakan, ya. Wala tattabi sabila mufsidin, waspada, ya. Orang yang berbuat kerusakan itu kan bisa jadi, karena itu bisa jadi dari dalam, bisa jadi dari luar, ya. Orang-orang yang mudah terpengaruh oleh tekanan, oleh ajakan yang apa ya,
ajakan untuk merusak, bukan ajakan untuk memperbaiki. Ya, jadi kebalikannya, jangan jadi agen yang merusak, tapi agen yang memperbaiki. Ya, dan dan seorang pemimpin ya disebutkan dalam tafsir itu harus berani, ya, berani la tattabi sabila mufsidin, jalan orang-orang ini. Ya, di saat sekarang kan siapa misalnya orang-orang yang dapat berusak misalnya secara sistem, ya orang-orang yang menyuap, ya kan, orang-orang yang korupsi itu kan orang-orang yang mengajak pada kerusakan, gitu kan, orang-orang yang pengen melanggengkan kekuasaan, gitu kan, ya. Padahal kalau kekuasaan itu kan katanya pen to corrupt, ya, cenderung nantinya akan berbuat rusak, gitu ya. Nah, saya ingin coba karena tadi saya sampaikan di surat ini ya, di surat Al-A'raf, kemudian di surat Al-Qasas itu banyak sekali cerita tentang Nabi Musa ya. Nah, kalau kita lihat kaidah ya, ini ada di Qawaid Qur'aniyah gitu ya, bahwa sesungguhnya sebaik orang yang apa, wa khairu man istajarta huwal qawiyul amin, ya, disebutkan Nabi Musa itu ya disifati oleh siapa? Putrinya Nabi Syuaib ya, adalah ini kuat dan amanah, kuat dan amanah gitu. Dan kuat ya, memang Nabi Musa kan dikisahkan salah satu nabi yang punya kekuatan yang besar gitu ya. Nabi Musa itu bukan hanya mampu kuat secara fisik, tapi memang beliau atau ahli, ya. Beliau ahli dalam melaksanakan tugas, ya. Jadi ini kan panduan sebetulnya, panduan kepada kita, ya. Point of view-nya kan kalau kita mau mau memperkerjakan orang gitu ya. Ya, karena di situ istajarta, jadi dibayar secara profesional gitu. Jadi anaknya Nabi Musa ini, ya putrinya Nabi Musa bilang ke bapaknya, ya Nabi Syuaib, khairum manistajarta, ya orang yang pantas, orang yang kamu pekerjakan ini, wahai bapak gitu ya, apa al-qawiyu al-aminu, ya orang yang kuat dan dipercaya, amanah berarti kan, dari attitude-nya, ya kan. Kalau kita baca surat Al-Qasas itu bagaimana Nabi Musa bisa mengeluarkan ya, hambatan ya, dengan apa mendorong batu yang besar itu ya. Tapi tidak memanfaatkan situasi gitu. Dia tahu yang dihadapi dua perempuan. Maka ketika berjalan itu Nabi Musa itu tidak pernah berjalan di belakang keduanya, di depan, tapi memperhatikan ya keselamatan dua perempuan ini. Ya, dikisahkan kalau gitu di Al-Qasas itu Nabi Musa kan bekerja 8 tahun, bahkan dinikahkan oleh oleh Nabi Syuaib ya pada salah satu anaknya. Di riwayat lain dua-duanya gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu juga ternyata sifat kuat dan terpercaya ini juga melekat pada kisahnya Malaikat Jibril ya. Kemudian Yusuf ya, ketika eh, menyampaikan kepada raja, jadikan aku bendahara, ya, bendahara negeri. Aku adalah orang yang menjaga dan berpengetahuan. Ini juga karakter yang harus eh, melekat pada kompetensi gitu ya, pada kemampuan seseorang gitu. Kuat menjaga amanah, ya, kuat melaksanakan tugas, ya. Kemudian kejujurannya juga apa? Melekat pada dirinya, ya. Jadi bukan hanya apa profesional saja gitu ya. Nah, ini sampai jam berapa kan? Hmm, Sampai jam 6, Ustaz. Ya, jam 6. boleh 5 sampai 10 menit lagi, Mangga. Ya. Kisahnya untuk diskusi. Nah, dalam delegasi itu ya kembali lagi ya, jangan asal jangan asal percaya gitu ya. Tapi memang kita tahu gitu ya, tahu. Artinya
kalau kalaulah disebut percaya pada orang yang dekat itu disebut nepotisme ya dalam dalam hal ini gitu. Sebetulnya tidak tidak sepenuhnya jelek ya kalau orangnya, karena itu eh, keawaman saja logika gitu ya, logika sederhana. Misalnya gini, eh, ya kita kita tahu lah misalnya di instansi pemerintahan misalnya itu orang-orang lulusan UGM, ITB misalnya gitu ya, Unpad, UI dan sebagainya. Karena itu juga berlaku sama kita. Misalnya kalau ada orang Unisba yang mau memegang posisi tertentu, dia akan cenderung cenderung untuk eh, saya tahu kapasitas eh, prodi saya, alumninya tuh bagus-bagus sebetulnya, nggak kalah dengan lulusan universitas lain. Itu kan sebetulnya ada apa kecenderungan seperti itu kan gitu. Jadi kecenderungan mempercayai orang terdekat itu memang ada gitu, tapi itu bukan faktor satu-satunya gitu. Kita tetap harus secara objektif melihat bahwa ini bisa di apa di integritas kapasitas dirinya itu kompetensinya itu bisa ya bisa dimaksimalkan ya. Kemudian dalam konteks apa konteks ya kita di organisasi gitu ya, di institusi, kemudian profesional dunia kerja ya, ini tiga nilai utama tadi itu kan menjadi kunci ya. Itu hebatnya Quran tuh gitu. Apa ya? Dan mukjizat komunikasi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi padat gitu ya. Kalimatnya itu padat kan. Tadi yang kita bahas ini kan hanya satu ayat gitu ya. Hanya satu ayat gitu. Tapi tiga kata kunci utama ini ya itu menjadi sangat penting gitu. Menjadi Quran tuh kayak ngasih kaidah lah buat kita. Implementasinya ya diserahkan pada kearifan lokal masing-masing, ya, kemampuannya masing-masing gitu. Tapi tiga tiga apa tiga hal ini kan menjadi penting, ya. Bisa dibedah dari berbagai aspek gitu ya. Ya, kayak delegasi itu ya memang harus bijak, ya, sesuai dengan potensi bawahannya. Ya, potensi itu kan juga eh, bagian dari bimbingan ya, bimbingan kita sebagai misalnya kalau diberikan amanah sebagai eh, pucuk pimpinan itu harus mampu mengeluarkan potensi terbaik gitu dari staf kita gitu ya. Kadang kalau ya pada kenyataannya banyak yang eh, kadang overload juga ya. Nah itu berarti nggak bijak tuh ya. Kemudian moral juga menjadi bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar baru atau zimmah gitu ya. Lepas tanggung jawab. Asal dia ngerjakan jam 8 sampai jam 5 ngantor dia kerjakan gitu ya. Tidak seperti itu, tapi ada tanggung jawab moral yang harus harus diamanahkan, yang dibina gitu ya. Karena dengan begitu manajerial itu akan beres ya sebetulnya. Kemudian eh, orientasi pada perbaikan islah itu ya, bukan melanggengkan kerusakan. Nauzubillah ya. Jangan sampai kerusakan itu dimulai dari hal yang kecil ya. Makanya Nabi itu mengingatkan kita la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Bahkan di situ di hadis Nabi itu wa in talqa ahoka biwajhin tolkin. Apa senyum senyum yang sederhana tanpa effort itu jangan diremehkan. Kebalikannya ya, kebalikannya meremehkan kira-kira kerusakan ini sebenarnya dimulai dari hal yang kecil gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.
Tapi ketika itu menjadi akumulasi, ya, mentoleransi ketidakbaikan itu, yaitu jalan para perusak tuh, ya, jalan para perusak. Maka eh, ibadah, ya, ibadah itu harus menjadi apa ya, semacam guidance buat kita. Ya. Delegasi yang bernilai ibadah itu ya dicontohkan di sini oleh Nabi Musa, ya. Ketika beliau itu mudah saja memberikan amanah kepada Nabi Harun, ya, untuk menjaga umatnya, ya. Tidak ada tedeng aling-aling lah, maksudnya teh tidak ada transaksi yang rumit gitu, ya. Nabi Harun pun sebagai orang yang menerima amanah dari Nabi Musa juga ya ikhlas gitu, ya. Ini kan karena mereka tahu gitu yang mereka lakukan itu ibadah gitu, merupakan wujud dari ibadah gitu. Jadi kalau bungkusnya, ya, jabatan itu bungkus, ya, mau jadi apapun, ya, diamanahkan kita menjadi apapun. Itu kan hanya kalau kita pahami kalau itu adalah bungkus, tapi substansinya adalah ibadah. Itu kan akan beda hasilnya tuh. Ruhnya akan beda tuh. Ya. Kalau jabatan itu dilihat sebagai bungkus saja, ya, substansi ibadahnya itu akan melekat gitu. Bukan bukan tunjangannya yang kita lihat itu, ya. Bukan kekuasaannya yang kita lihat, tapi itu hanya bungkus saja lah. Karena ya itu tadi, ya, kalau dalam hal apalagi yang sifatnya periodik gitu, ya, yang jabatan itu bisa hilang kapan saja, bisa dicabut kapan saja, itu kan akan menjaga, gitu, ya. Kalau kita cara pandangnya bahwa amanah itu sebagai implementasi dari ibadah kita. Karena ujung-ujungnya kan nanti apakah dengan ilmu yang kita miliki, apakah dengan profesi yang kita sedang jalani. Karena ujungnya hanya apakah mendekatkan diri kita kepada Allah atau menjauhkan diri kita dari Allah. Ya, gitu. Jadi ini akan menjadi guidance buat kita, ya. Nah, eh, ya, maka sunnah, ya, sunnah. Ini kaidah, ya, kaidah para nabi dalam menjaga umatnya itu tidak apa ya, tidak meninggalkan begitu saja, ya, tapi mengarahkan, membimbing dengan nilai, mengingatkan untuk ya tadi jangan jangan ada apa ya, pertentangan antara kebenaran dan kebaikan itu, kita jangan ada di gerbong gerbong pertentangan gitu, ya. Ya, Nabi Muhammad tuh kan seperti itu gitu, ya, sampai ke generasinya Khulafaur Rasyidin itu kan didikan Nabi itu, didikan langsung, ya, Nabi itu, ya, dengan berbagai fenomenanya setelah itu, ya, setelah itu dengan berbagai fenomena, tapi itu kan jadi pelajaran buat kita, ya, pelajaran buat kita, karena memang manusia itu kan siklus aja sebetulnya, ya, siklus aja gitu, kita mau tinggal berada di pihak mana nih, dan kita harus punya sikap gitu, jangan sampai menjadi, kalau kembali ke surat Al-A'raf, ada di Ashabul A'raf gitu, ya, orang-orang yang eh, bahkan sebetulnya Ashabul A'raf itu ya cenderung cenderung pada akhirnya ya mau masuk surga nggak bisa gitu kan, masuk neraka juga mungkin gitu, ya, gitu. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang ada pada golongan orang-orang yang solihin, orang-orang yang memperbaiki keadaan di lingkup terkecil kita saja. Kalau di fakultas ya mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang merusak gitu, ya, tapi menjadi orang yang justru selalu memperbaiki, ya. Bagi point of view-nya orang yang merusak mungkin ya kalau nggak ada kami nggak ada yang memperbaiki, ya nggak gitu juga kan. Kebaikan itu harus dijaga kan gitu, bukan
bukan harus ada peran antagonis dan protagonis ya. Ya, karena kalau memilih di jalur antagonis ternyata umurnya nggak nyampe kan suul khotimah gitu ya. Kalau misalnya kita berusaha menjaga kebaikan di situ, terus wafat ya husnul khotimah kan ya selalu ada apa dua kondisi ini gitu ya. Karena surat Al-A'raf ini memberikan gambaran gitu, gambaran kepada kita secara umum ya, secara keseluruhan bahwa eh, pertentangan antara hak dan batil itu sunatullah selalu ada gitu ya. Maka kalau kita perhatikan ya nanti coba dilihat ya. Ayat sajadah pertama itu ada di surat Al-A'raf. Di ayat terakhirnya nih, di ayat di apa? Ayat 206 itu. Akhir surat. Ya, akhir surat kan ya. Akhir surat Al-A'raf itu ayat sajadah pertama tuh di antara ayat sajadah yang lain gitu. Ya. Saya temukan gitu ya. Kata sujud itu ada di surat Ali Imran, tapi dia tidak menjadi ayat sajadah. Tapi kalau kita baca Al-A'raf di ayat terakhirnya itu kan ayat sajadah dan itu ayat sajadah pertama gitu. Artinya apa? Ujung-ujungnya ya sujud gitu ya. Sujud itu kan ibadah gitu. Ya. Menjaga kebaikan segala ini kita menjauhkan dari kerusakan dari nilai yang baik itu ya menjalankan nilai yang baik ujungnya diakhiri dengan sujud ya. Sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ya pasca sakit ini yang belum bisa saya lakukan ya. Saya kalau sholat tuh masih duduk ya karena belum bisa sujud. Tapi ini yang saya kangenkan juga gitu. Dalam 6 bulan ini saya belum bisa sujud ya. Tapi ya itu sujud tuh penting ya. Ya penting dalam menjaga ini semua. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga kebaikan, tidak termasuk golongan yang apa mufsid ya, orang-orang perusak. Wallahu alam bisawab. Hatur nuhun Pak Ustadz ini, wah Masya Allah, kajiannya simpel, satu ayat tapi mendalam. Pesannya juga jelas dan juga apa terkait dengan keseharian kita ya, terkait dengan delegasi mendelegasikan, di mana harus ada panduan, ada moral dan juga jangan sampai kerusakan dan juga orang-orang yang dia delegasikan adalah orang yang mumpuni ya. Ya semoga kita tadi ya betul kata Pak Ustadz termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang muslih bukan mufsid ya. Jangan juga menjadi seperti Bani Israel dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya Pak Ustadz ya. Bahwasanya mereka orang Israel itu berkata, kami ini adalah orang yang melakukan kebaikan gitu ya atau memperbaiki dunia padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak ya. Nauzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu kita masih punya 5 menit waktu sisa untuk pertanyaan atau diskusi. Dipersilahkan. Alhamdulillah sudah ada Prof Edi, Prof Nandang, Wilujeng Sumping, Prof. Assalamualaikum. Salam. Ada Prof Evik sedang Dia perjalanan. anu naros disebut Bani Israel anu naros. Seueur naros, Seueur, Prof. Prof. Ada naros mah, ada naros seueur, Prof. Naros hiji dua mah teu sawios, Prof. Oh. Prof Evik menuju perjalanan ya, Prof ya ke Jakarta ya. Iya, Ya, mohon. kita doakan Itu semoga anak ti sadayana sing lancar. Lancar. amin. Mangga, lancar, insyaallah. Lancar ya. Ada dengan Pak Wadek 1 dan Kaprodi S1 ya. Semoga kita doakan semoga lancar dan apa yang dihadapi semoga diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Nah Pak Ustadz kalau ini sekedar diskusi nih, kita tahu misalnya di kondisi rumah kita gitu, belum ada orang yang mumpuni gitu untuk menggantikan gitu atau melakukan tugas yang kita lakukan. Nah, kalau kita belum mengkader, kemudian kita belum istilahnya punya orang yang seperti itu, nah kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Atur nuhun. Di rumah nih. Di rumah, Pak Ustadz, di rumah. Wah. Misalnya atau enggak di rumah itu bisa saja di rumah Fakultas Hukum Pak Ustadz. Gitu ya. Rumahnya dalam arti banyak, ya. bukan rumah kedua. Karena kalau di rumah kan ada aurat ya Pak ya. Ya Prof ya. Agak susah juga nih kalau
kalau mencari ya. Ya, Cari kadar di rumahnya. Jadi pada teh enggak milarian engal berarti teman buset. nah misi mengarah ke situ gitu ya. Eh, wah susah juga nih ya. Ya sebetulnya kayak nggak mungkin lah orang sebanyak ini tuh nggak punya, nggak ada gitu kan. Iya. Eh, kalau ada kejadian seperti itu pasti ada yang salah tuh. Ya, mungkin ada yang salah di sistem yang ada di rumah tersebut gitu ya. Kalau sampai eh, tidak ada gitu, tidak ada. Tapi kalau semangatnya itu mau belajar bersama itu kan hal lain ya. Orang yang sudah yang mapan mau membimbing yang baru gitu kan. Karena kayak itu tadi saya sampaikan di akhir tadi kan. Ketika kita meremehkan hal-hal yang berpotensi merusak gitu ya. Sebetulnya itu kaderisasi juga kan sebetulnya karena mungkin ya karena kenyamanan orang-orang di di suatu kondisi tertentu sehingga dia tidak mau belajar mendelegasikan tugas misalnya. Kan dimulai dari hal-hal seperti itu gitu. Jadi sabila kan disebut sabil jalan itu ya. Jalan jalan perusak itu kan kelihatannya kelihatan smooth aja gitu. Kelihatannya nggak langsung jeder gitu karena kalau berusak dalam mufajaah tiba-tiba itu kan namanya krisis ya. Kan krisis itu ada yang ya karena bencana misalnya, karena itu kan datang tiba-tiba gitu. Tapi kalau krisis manajerial biasanya datang dengan sangat pelan-pelan gitu, ya. Pelan-pelan terakumulasi gitu. Jadi kalau tidak ada tidak ada yang kompeten, harus dibuat ada yang kompeten gitu. Ya, harus ada yang dibuat kompeten. Kalau enggak ya lama-lama rusak kan gitu. Kalau kita nggak punya eh, panduan guidance sistem yang apa yang bisa menjaga kebaikan tersebut gitu. Saya kira begitu, Ustaz Adha ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, rumahnya dalam konotasi lain ya, Pak Ustadz. Terus misal ini mah, ketika seseorang sudah mendelegasikan, misalnya kita mendelegasikan, mengamanahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, orang itu teh ternyata tidak melakukan amanah sesuai harapan. Nah, misalnya di cerita surat Al-A'raf itu kan Nabi Musa juga mendelegasikan kepada Nabi Musa. Kayak Nabi Musa Ya, mendelegasikan kepada Nabi Harun. Nah, kemudian lihat kaumnya tetap menyembah apa namanya patung sapi itu dibuat oleh ya. sendiri. Nah, itu sebagai seorang yang sudah mendelegasikan untuk menjaga hatinya ini bagaimana Pak Ustaz? Ya, kalau kita baca kisahnya ya, itu Nabi Musa pun mendemonstrasikan islah gitu ya. Mendemonstrasikan islah itu ya mungkin kalau kita baca kan Nabi Harun itu ditarik jenggotnya ya itu. Saking keselnya Nabi Musa itu ya. Jadi koreksi perbaikan itu tetap tetap dilakukan gitu, ya kan. Tapi bukan berarti kan tidak ada juga yang mencatat di sejarah gitu Nabi Harun tuh gagal gitu ya. Nggak disebut gagal juga gitu karena beliau eh, berusaha ya. Tadi di situ kan ada dua hal yang bertentangan dengan kebaikan tersebut ya. Tokoh antagonisnya kan Samiri di situ gitu. Tapi yang diperbaiki siapa? Harun. Samiri itu nggak ditindak, maksudnya nggak diislah secara kita nggak dengar tuh ceritanya Samiri itu ya. Bahkan Nabi Nabi Musa itu eh, kalau di ayat lain kan diceritakan kamu yang menyimpang ini bahkan di Al-Baqarah itu apa ya antak tulu anfusakum gitu ya. Itu juga sempat jadi renungan itu ya, sampai sampai segitunya gitu kesalahan akidah ini kan. Tapi kan yang diperbaiki itu Nabi Harun dan tetap concernnya Nabi Musa itu kalau tidak dilakukan karena bukan karena nggak kompeten kan Nabi Harun itu bukan karena nggak kompeten gitu. Tapi emang umatnya aja ini double gitu ya. Maka concernnya Nabi Musa itu umatnya diperbaiki ya Nabi Harun diperingatkan gitu. Saya kira pengaplikasiannya demikian juga kalau kita mendelegasikan kepada orang ya skemanya
di institusi itu kan bisa ya islah dulu, kemudian nanti mungkin kalau nggak perform lagi ada SP1, ada SP2 gitu kan. Itu kan bagian dari islah juga, bagian perbaikan gitu. Semangatnya begitu melihatnya gitu, tapi bukan untuk apa menghakimi saja, tapi ada perbaikan yang diharapkan dari kekurangan eh, tugas yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu. Wallahu alam ya. Saya kira gambarannya seperti itu. Ya, Pak Ustadz. Jadi harus apa namanya islah ya. Jadi yang kalau yang sudah mufsid mah ya bahkan sampai apa harus di antak dulu angkusakum gitu ya Iya. hukumannya waktu itu ya. Nah, tapi kalau sekarang mah ya karena sama-sama beriman akidahnya masih sama berarti diislah saja ya di SP. Baik Bapak Ibu sekalian tidak terasa waktu sudah pukul 6 lebih 2. Ya, Alhamdulillah tidak terasa kajian ini sudah sampai 1 jam. Alhamdulillah kita ISP teh naon pada ISP. kan Pak ISP naon ya. Di SP SP. surat peringatan Pak. Oh, Kalau Semester apa pendek, sana semester pendek. saya semester pendek sanes. Ya mungkin kalau misalnya tidak ya kalau dalam hal lain dalam hal tasawuf berarti kita istilahnya mengikhlaskan dan kemudian berdoa semoga orang itu bisa menjadi lebih baik mungkin itu ya Pak Ustadz ya. Nah, Ada full iman lah kira-kira. ada full iman yang kita pakai siap mangga. Bapak Ibu sekalian kita berterima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmu yang sangat mencerahkan pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga Pak Ustadz juga makin sehat lagi dan bisa Amin. beraktivitas seperti biasa. Dan tadi ya betul saya juga melihat ibu saya ketika tidak bisa sujud yang dikangenin oleh ibu saya ketika itu tuh pengen sujud aja dan gitu. Nah, Pak Ustadz juga ini betul-betul ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa sujud, ya kita gunakan sujud kita dengan semaksimal mungkin. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita berdoa untuk seluruh akademik, sivitas akademika di Fakultas Hukum Unisba, semoga semuanya yang sakit diberikan kesehatan, yang sedang ada masalah semoga diberikan kemudahan, yang sedang ada urusan semoga diberikan juga jalan keluar dan kemudahannya, yang mempunyai niat baik semoga niat baiknya dalam ridho dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Juga untuk mengingatkan dari prodi sebelum kita tutup untuk BAP mohon diisi dari pertemuan 1 sampai 3 jangan sampai lupa karena sudah mulai akan ditutup dan kemudian juga untuk pertemuan 4 sampai 6 mohon dipersiapkan dan akan ada sidang pendaftaran sidang sekarang tanggal 15 sampai 17 Oktober. Oleh karena itu Bapak Ibu pembimbing mohon untuk bisa memberikan waktu yang maksimal untuk mahasiswanya agar bisa mendaftar untuk persiapan sidang proposal. Kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.